Kita sering nyanyi lagu ini, kita lebih dari kita sering nyanyi lagu ini, tapi sebenarnya apa sih artinya lebih dari pemenang? Itu gini, ada seorang petinju yang namanya Manny Pacquiao. Harus latihannya mati-matian, dietnya nggak boleh sembarangan, makannya nggak boleh sembarangan, betul? Belum lagi trainingnya itu harus ditinju sama orang, harus dipukulin badannya. Dan akhirnya Manny Pacquiao mendapatkan juara 1. Manny Pacquiao di sini karena dia berjuang, dia latihan, dia ikut ditinju, lalu dia menang. Lalu menanglah Manny Pacquiao 1 juta US dollar. Wow, tapi biasanya lebih. Dan dia dapat keliling dunia kemanapun dia inginkan selama 1 tahun. Tapi di sini siapa yang lebih dari pemenang? Saya kasih tahu. Ada siapa yang lebih dari pemenang? Yang lebih dari pemenang adalah istri dan anak-anaknya. Kenapa? Mereka nggak ikut dipukulin, nggak ikut diet. Mereka mau makan martabak, rendang, jeroan, terserah. Mereka nggak ikut dipukulin, nggak ikut turnamen, mereka nggak ikut latihan lari berjam-jam. Mereka dapat menikmati jutaan US dollar yang Manny Pacquiao sudah menangkan karena tinju itu. Dan mereka bisa keliling dunia. Saya mau tanya, mereka ikut gak dipukulin? Enggak. Tapi mereka dapat menikmati. Itu namanya lebih dari pemenang. Demikianlah kita di dalam Kristus. Saya kasih tahu Anda, ya, kemerdekaan kita sudah diperjuangkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita tidak perlu mati lagi, kita tidak perlu dihukum lagi. Tapi firman Tuhan katakan, karena perbuatan satu orang, kita semuanya adalah orang-orang yang merdeka. Jadi penebusan, kemerdekaan dari dosa, bahkan masa depan yang indah dan penuh harapan, semuanya sudah diperjuangkan oleh Kristus. Dan saya katakan, siapkan ayatnya, supaya di dalam Dia, tolong digarisbawahi kata di dalam Dia, kita menerima semua kebaikan Tuhan. Bukan dalam perjuangan kita, supaya apa? Berkat Abraham sampai kepada, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya, siapa yang percaya di dalam Kristus, kita mendapatkan semua berkat Abraham ini. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Wow, bukan karena perjuanganmu, tetapi karena karya Yesus di atas kayu salib. Ya, itulah kepercayaan saya. Sebab itu hidup saya penuh dengan pengharapan. Firman Tuhan berkata, sudah dan telah kuserahkan. Mulai hari ini, buang mental budak Mesir. Buang mental saya ini belalang. Karena sekali lagi ingat, Tuhan berkata, telah kuserahkan negeri ini. Sampai sini kita pahami, mulai hari ini berubah cara kita berdoa. Kita mulai, karena Tuhan berkata, telah kuserahkan. Tetap tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Dan saya percaya, jemaat GCS, kita pasti hidup di dalam kemenangan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi kita hari ini mengerti prinsip lebih dari pemenang. Bukan kita, tapi di dalam Kristus yang telah memperjuangkan segala sesuatu bagi kita. Di dalam Kristus yang telah menyelesaikan bagi setiap kita. Amin. Kata merdeka tidak akan mungkin bisa dipisahkan dari dua kata ini. Merdeka dari, betul ya? Indonesia merdeka, bukan merdeka aja, tapi merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan. Untuk apa? Merdeka untuk bisa berdiri dengan kaki sendiri tanpa ada intervensi dari negara lain. Betul ya? Yohanes 8 ayat 36 mengatakan apa? Klik. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar apa? Merdeka. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memerdekakan kita, dan kita sungguh-sungguh dan benar-benar merdeka. Dari apa? Tujuan pertama Tuhan datang ke dunia, membebaskan kita dari apa? Dosa. Ada akar, ada buah. Kita mengerti bahwa karena Adam, firman Tuhan berkata, karena kesalahan satu orang, dosa masuk dalam dunia ini. Betul? Karena Adam, masuklah dosa. Dan karena dosa adalah hal yang diturunkan.
Jadi karena dosa satu orang yang bernama Adam, maka manusia adalah manusia yang berdosa. Entah Anda mau dari usia kecil, dari lahir, kita ini sudah we inherited sin. Kita itu nature-nya sudah dosa. Dan karena manusia adalah manusia berdosa, itu adalah akarnya, adalah identitas kita. Manifestasinya apa? Buahnya apa? Buahnya perzinahan, bohongan, dan lain-lain. Iri hati, benci, sombong. Adam dan Hawa, mereka tidak melakukan ini semuanya. Mereka hanya, hal yang mereka lakukan adalah apa? Cuman makan. There's nothing wrong with that. Tapi karena dosa itu mereka gak taat, dosa itu masuk menjadi identitas kita sebagai orang, sebagai manusia. Kita adalah orang berdosa. Itu adalah akar. Dan manifestasinya apa? Karena kita di dalam, by nature kita adalah orang yang berdosa, maka manifestasinya, buah yang muncul, itu bukan kebaikan, bukan kasih. Tapi karena kita adalah manusia yang berdosa, yang muncul adalah apa? Perzinahan. Ini manifestasi dari dosa. Bohong, iri hati, benci, kesombongan, dan lain-lain. Tapi ingat ya, Yesus datang ke dalam dunia. Kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari Alkitab, dikatakan dalam surat Paulus, Yesus adalah Adam yang kedua. Karena Yesus, dia membuat apa? Penebusan. 2 Korintus 5:12. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya dalam dia kita